Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andriana Torik Wahab dan teman saya Dava Aji Pratama. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Framing Media Sosial Instagram, akun ilmu komunikasi UNJ terhadap informasi prestasi mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Dengan dosen pengampu Dr. Kinkin Yuliati Subarsa Putri MSI. Selanjutnya, di sini ada daftar isi. Selanjutnya lagi, bab 1, yaitu latar belakang, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan yang sangat fundamental dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Revolusi digital tidak hanya mengubah cara manusia berinteraksi, tetapi juga mentransformasi sistem produksi, distribusi, dan konsumsi informasi secara menyeluruh. Dalam konteks ini, kehadiran internet sebagai medium komunikasi global telah menciptakan ruang baru yang memungkinkan pertukaran informasi berlangsung secara real-time dan tanpa batas geografis. Transformasi tersebut turut mendorong pergeseran dari media konvensional menuju media digital. Jika sebelumnya media massa seperti televisi, radio, dan surat kabar menjadi sumber utama informasi, maka saat ini peran tersebut secara signifikan telah diambil alih oleh media berbasis internet. Media digital menawarkan keunggulan dalam kecepatan, interaktivitas, serta fleksibilitas dalam penyampaian pesan, sehingga mampu menjangkau audiens yang lebih luas dengan cara yang lebih efektif. Salah satu bentuk media digital yang paling dominan dalam kehidupan masyarakat saat ini adalah media sosial. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi interpersonal, tetapi juga sebagai ruang publik digital yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, pembentukan opini, serta konstruksi makna secara kolektif. Kaplan dan Henley 2010 mendefinisikan media sosial sebagai aplikasi berbasis internet yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran konten yang dihasilkan oleh pengguna. User generate content. Definisi ini menegaskan bahwa penggunaan media sosial tidak lagi berada dalam posisi pasif, melainkan aktif dalam memproduksi dan menyebarkan informasi. Dalam perspektif sosiologis, fenomena ini menunjukkan adanya perubahan dalam struktur komunikasi masyarakat, di mana batas antara produsen dan konsumen informasi menjadi semakin kabur. Hal ini sejalan dengan konsep konstruksi realitas sosial yang dikemukakan oleh Berger dan Luqman 1966 yang menyatakan
bahwa realitas sosial terbentuk melalui proses interaksi yang berlangsung secara terus-menerus. Media, dalam hal ini media sosial, berperan sebagai agen penting dalam membentuk dan memproduksi realitas tersebut. Di antara berbagai platform media sosial yang berkembang, Instagram menjadi salah satu platform yang memiliki pengaruh signifikan dalam penyebaran informasi. Instagram mengedepankan aspek visual sebagai elemen utama dalam komunikasi hingga berkomunikasi sehingga memungkinkan pesan disampaikan secara lebih menarik, emosional, dan persuasif. Kombinasi antara gambar, video, dan teks dalam Instagram tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana pembentukan makna melalui representasi visual. Karakteristik visual dalam Instagram menjadikannya sebagai media yang sangat efektif dalam membangun citra dan identitas, baik bagi individu maupun institusi. Dalam konteks institusi pendidikan, pengguna Instagram sebagai media komunikasi telah menjadi strategi yang umum digunakan untuk menjangkau audiens yang lebih luas, khususnya generasi muda yang merupakan pengguna aktif media sosial. Perguruan tinggi memanfaatkan Instagram untuk menyampaikan berbagai informasi, mulai dari kegiatan akademik, promosi program studi, hingga publikasi prestasi mahasiswa. Penggunaan media sosial oleh institusi pendidikan tidak dapat dilepaskan dari upaya membangun citra, image building, dan reputasi institusi di mata Republik. Menjelaskan bahwa citra merupakan persepsi yang terbentuk dalam benak publik berdasarkan informasi yang diterima. Dalam hal ini, media sosial menjadi alat strategis dalam membentuk persepsi tersebut melalui penyajian informasi yang terstruktur dan terencana. Namun demikian, dalam kajian ilmu komunikasi menjadi tidak pernah benar-benar netral dalam menyampaikan informasi. Media memiliki peran aktif dalam memilih, menyusun, dan menonjolkan aspek tertentu dari suatu realitas. Proses ini dikenal sebagai framing. Framing merupakan konsep yang menjelaskan bagaimana media mengkonstruksi realitas melalui seleksi dan penekanan informasi tertentu, sehingga membentuk cara pandang audiens terhadap suatu peristiwa isu. Lebih lanjut, William A. Gibson mengemukakan bahwa framing tidak hanya berkaitan dengan pemilihan informasi, tetapi juga dengan bagaimana makna dibangun melalui struktur simbolik dan naratif. Dalam modelnya, framing dipahami sebagai suatu
interpretive package yang terdiri dari berbagai elemen seperti metafora, slogan, visual, serta perangkat penalaran yang digunakan untuk menjelaskan suatu isu. Pendekatan ini menunjukkan bahwa framing merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai dimensi, baik simbolik maupun kognitif. Dalam praktiknya, framing framing sering digunakan oleh media untuk membentuk persepsi publik sesuai dengan tujuan komunikasi tertentu. Media dapat menonjolkan aspek tertentu dari suatu realitas sekaligus mengabaikan aspek lainnya, sehingga menghasilkan interpretasi yang spesifik di kalangan audiens. Dengan demikian, realitas yang disajikan oleh media bukanlah realitas yang objektif, melainkan realitas yang telah dikonstruksi melalui proses framing. Dalam konteks media sosial mau media sosial kampus, framing menjadi sangat relevan karena institusi pendidikan memiliki kepentingan dalam membangun citra positif melalui penyajian informasi. Salah satu bentuk konten yang sering digunakan adalah publikasi prestasi mahasiswa. Konten ini tidak hanya berfungsi sebagai informasi, tetapi juga sebagai alat promosi yang menunjukkan kualitas institusi serta keberhasilan proses pendidikan yang dijalankan. Akun Instagram @ilmu_komunikasi_UNJ sebagai media komunikasi resmi program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta secara aktif mempublikasikan berbagai konten yang berkaitan dengan aktivitas akademik dan non-akademik mahasiswa. Salah satu jenis konten yang cukup dominan adalah informasi mengenai prestasi mahasiswa, baik dalam bidang akademik, kompetisi, maupun kegiatan organisasi. Dalam penyajiannya, konten prestasi mahasiswa biasanya dikemas dengan visual yang menarik, penggunaan bahasa yang besar, persuasif, serta narasi yang menonjolkan keberhasilan. Namun demikian, penyajian tersebut tidak terlepas dari proses seleksi dan penekanan. Ada kemungkinan bahwa aspek tertentu seperti kerja keras individu, dukungan institusi, atau nilai inspiratif lebih ditonjolkan dibanding aspek lainnya. Proses ini menunjukkan adanya praktik framing dalam penyajian konten media sosial kampus. Prestasi mahasiswa dapat dibingkai dalam berbagai cara, misalnya sebagai hasil usaha individu yang luar biasa, sebagai bukti kualitas institusi, atau sebagai inspirasi bagi mahasiswa lainnya. Perbedaan cara pembingkaian ini akan menghasilkan makna yang berbeda pula di kalangan audiens. Oleh karena itu, analisis terhadap framing dalam konten Instagram menjadi penting untuk memahami bagaimana makna prestasi mahasiswa dikonstruksikan. Dengan menggunakan model framing dari William Adamson, penelitian ini
berupaya mengungkap bagaimana struktur makna dibentuk melalui penggunaan simbol, narasi, dan perangkat penalaran dalam konten media sosial. Selain itu, penelitian ini juga menjadi relevan dalam konteks perkembangan media digital yang semakin kompleks. Media sosial tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga menjadi alat di mana berbagai kepentingan dan ideologi dipertemukan dalam situasi ini. Kemampuan untuk memahami proses framing menjadi penting agar agar audiens tidak hanya menjadi penerima pasif, tetapi juga mampu melakukan interpretasi secara kritis terhadap informasi yang diterima. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pengembangan kajian komunikasi, khususnya dalam analisis framing pada media sosial. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran media sosial kampus dalam membentuk konstruksi realitas serta memengaruhi persepsi publik terhadap prestasi mahasiswa. Fokus penelitian Fokus penelitian ini diarahkan pada bagaimana media kampus, khususnya akun Instagram ilmu komunikasi_UNJ, membingkai atau framing informasi mengenai prestasi mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta dalam setiap konten yang dipublikasikan. Dalam konteks ini, framing tidak hanya dipahami sebagai proses penyusunan pesan, tetapi juga sebagai praktik konstruksi realitas sosial yang melibatkan seleksi isu, penonjolan aspek tertentu, serta penggunaan simbol dan bahasa tertentu yang membentuk makna tertentu bagi khalayak. Media sosial sebagai medium komunikasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan media konvensional di mana kecepatan distribusi, interaktivitas, dan visualisasi menjadi faktor utama dalam bentuk persepsi audiens terhadap suatu informasi. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan analisis pada struktur framing yang digunakan dalam media sosial tersebut, termasuk bagaimana perangkat framing seperti framing device dan reasoning device dalam model William Gibson diaplikasikan dalam penyajian informasi prestasi mahasiswa. Lebih lanjut, fokus penelitian ini juga mencakup identifikasi pola narasi yang digunakan dalam membangun citra mahasiswa berprestasi, termasuk bagaimana media kampus mengkonstruksi keberhasilan akademik maupun non-akademik sebagai representasi identitas intuisi. Dalam hal ini, media media kampus tidak hanya berfungsi sebagai representasi identitas, juga sebagai agen legitimasi sosial yang membentuk persepsi publik terhadap kualitas pendidikan dan output mahasiswa. Dengan demikian, fokus penelitian ini tidak hanya terbatas pada
isi pesan, tetapi juga mencakup bagaimana pesan tersebut diproduksi dan dimaknai dalam konteks komunikasi digital yang dinamis. Penelitian ini juga berupaya melihat sejauh mana framing yang dilakukan bersifat objektif atau justru cenderung strategis dalam membangun citra institusi. Mengingat media kampus memiliki kepentingan tertentu dalam membangun reputasi akademik di ruang publik digital. Selanjutnya, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam bagaimana framing media dilakukan oleh akun ilmu komunikasi _UNJ dalam menyajikan informasi mengenai prestasi mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan model framing William A. Gibson yang menekankan pada dua perangkat utama yaitu framing device dan reasoning device yang digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana suatu realitas dikonstruksi dalam teks media. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk mengungkap struktur makna yang tersembunyi di balik konten media sosial, termasuk bagaimana simbol, metafora, dan narasi digunakan untuk memperkuat pesan tertentu kepada audiens. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi pola representasi prestasi mahasiswa yang ditampilkan oleh media kampus, serta bagaimana pola tersebut berkontribusi dalam membangun citra institusi di mata publik. Dalam konteks komunikasi organisasi, media internal seperti akun Instagram resmi memiliki peran strategis dalam membentuk identitas dan reputasi institusi melalui produk konten yang terkurasi. Oleh karena itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana strategi komunikasi digital diterapkan dalam konteks pendidikan tinggi, khususnya dalam mempromosikan prestasi mahasiswa sebagai bagian dari branding institusi. Tujuan lainnya adalah untuk memberikan kontribusi akademik dalam kajian komunikasi, khususnya dalam bidang analisis framing dan media digital dengan menghadirkan studi empiris yang relevan. Dengan perkembangan media sosial sebagai ruang produksi makna, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji fenomena serupa, serta memberikan wawasan praktis bagi pengelola media kampus dalam merancang strategi komunikasi yang lebih efektif dan berimbang. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis, praktis, dan akademisi dalam pengembangan ilmu komunikasi, khususnya dalam kajian framing media komunikasi digital. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai analisis framing dengan menggunakan model William A. Gibson. Dalam konteks sosial yang hingga saat ini masih relatif terbatas dibandingkan dengan penggunaan model framing lainnya seperti Robert Kahneman. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperluas penerapan teori framing dalam konteks komunikasi digital yang semakin berkembang.
Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengelola media kampus, khususnya akun Instagram ilmu komunikasi _UNC dalam menyusun strategi komunikasi yang lebih efektif, transparan, dan representatif. Dalam era digital, media sosial memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk citra institusi, sehingga diperlukan strategi komunikasi yang tidak hanya informatif tetapi juga kredibel dan mampu membangun kepercayaan publik. Dengan memahami bagaimana framing bekerja dalam konten media sosial, pengelola media dapat lebih bijak dalam menyusun pesan yang tidak hanya menarik tetapi juga akurat dan berimbang. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan peneliti dalam mengembangkan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan framing media, komunikasi organisasi, dan media digital. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan pembelajaran dalam memahami bagaimana media sosial berfungsi sebagai alat konstruksi realitas dalam konteks pendidikan tinggi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam dunia komunikasi dan media. Selanjutnya, bab 2, yaitu konsep. Penelitian ini didasarkan pada sejumlah konsep terutama dalam ilmu komunikasi saling berkaitan, yaitu komunikasi massa, media sosial, serta konstruksi realitas sosial. Ketiga, konsep tersebut menjadi landasan dalam memahami bagaimana media, khususnya media sosial, berperan dalam membentuk makna atas suatu fenomena yang disampaikan kepada publik. Dalam konteks penelitian ini, fenomena yang dimaksud adalah penyajian informasi mengenai prestasi mahasiswa oleh media sosial kampus. Komunikasi massa merupakan proses penyampaian pesan yang dilakukan melalui media kepada khalayak luas yang bersifat heterogen. Dalam praktiknya, komunikasi massa tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga memiliki fungsi edukatif, hiburan, serta persuasi. Media sebagai saluran komunikasi massa memiliki kekuatan dalam menemukan informasi apa yang layak disampaikan kepada publik dan bagaimana informasi tersebut disajikan. Oleh karena itu, media memiliki peran strategis dan membentuk cara pandang masyarakat terhadap suatu realitas. Seiring dengan perkembangan teknologi, media mengalami transformasi dari bentuk konvensional menuju media digital. Media sosial muncul sebagai bagian dari perkembangan tersebut dan membawa perubahan signifikan dalam pola komunikasi media sosial, memungkinkan interaksi yang telah cepat, terbuka, dan partisipatif, di mana pengguna tidak hanya berperan sebagai penerima pesan, tetapi juga sebagai produsen informasi. Kaplan dan Hellion 2010 menjelaskan bahwa media sosial merupakan platform berbasis internet yang memungkinkan terciptanya dan pertukaran konten yang dihasilkan oleh pengguna. Dalam konteks ini, media sosial mampu kampus menjadi sarana penting dalam menyampaikan informasi kepada publik, khususnya mahasiswa. Media sosial tidak hanya digunakan untuk menyampaikan informasi administratif, tetapi juga untuk membangun citra institusi melalui penyajian berbagai aktivitas, termasuk prestasi mahasiswa. Namun demikian, informasi yang disampaikan melalui media sosial tidak bersifat netral.
melainkan telah melalui proses seleksi dan penyajian tertentu. Konsep konstruksi realitas sosial menjadi landasan penting dalam memahami fenomena tersebut. Berger dan Luckman menjelaskan bahwa realitas sosial terbentuk melalui proses interaksi yang berlangsung secara terus-menerus. Media dalam hal ini berperan sebagai agen konstruksi yang membentuk realitas melalui proses seleksi, interpretasi, dan penyajian informasi dengan demikian, apa yang disajikan oleh media bukanlah realitas objektif, melainkan realitas yang telah dikonstruksi. Dalam penelitian ini, konsep-konsep tersebut digunakan memahami bagaimana akun Instagram ilmu komunikasi _UNJ membentuk makna mengenai prestasi mahasiswa melalui konten yang disajikan. Media sosial dalam hal ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai alat konstruksi makna yang memengaruhi cara pandang audiens. Oke, selanjutnya ada konstruksi berita. Konstruksi berita merupakan salah satu konsep kunci dalam studi komunikasi massa yang menjelaskan bahwa berita bukanlah representasi objektif dari realitas, melainkan hasil dari proses sosial yang melibatkan seleksi, interpretasi, dan penyajian informasi oleh media. Dalam proses ini, media berperan sebagai aktor yang secara aktif membentuk realitas melalui berbagai mekanisme produksi berita, termasuk pemilihan sumber, penentuan sudut pandang, penggunaan bahasa, serta penekanan pada aspek tertentu dari suatu peristiwa. Oleh karena itu, berita tidak dapat dipahami sebagai cerminan langsung dari dunia nyata, melainkan sebagai hasil konstruksi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Tuh, proses konstruksi berita tidak terjadi secara acak, melainkan melalui rutinitas institusional yang terstruktur dalam organisasi media. Rutinitas ini mencakup prosedur standar dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi, yang pada akhirnya membentuk pola tertentu dalam produksi berita. Selain itu, faktor ideologi dan kepentingan ekonomi juga turut mempengaruhi bagaimana berita dikonstruksi, sehingga menghasilkan representasi realitas yang tidak sepenuhnya netral. Hal ini menunjukkan bahwa media memiliki kekuasaan simbolik dalam menentukan bagaimana suatu peristiwa dipahami oleh publik. Dalam konteks media digital, konstruksi berita mengalami transformasi yang signifikan karena adanya perubahan dalam struktur produksi dan distribusi informasi. Media sosial membuka peluang bagi munculnya framing yang lebih beragam dan tidak terkontrol. Dalam platform seperti Instagram, konstruksi berita tidak hanya dilakukan melalui teks, tetapi juga melalui visual, desain grafis, serta elemen estetika lainnya yang memiliki kekuatan dalam membentuk persepsi audiens. Oleh karena itu, analisis konstruksi berita dalam media sosial membentuk persepsi audiens. Oleh karena itu, analisis konstruksi berita dalam media sosial memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif yang mencakup berbagai dimensi komunikasi visual dan digital. Dalam penelitian ini, konstruksi berita dianalisis dalam konteks akun Instagram @ilmukomunikasi_UNJ yang berfungsi sebagai media informasi kampus. Akun ini tidak hanya menyampaikan informasi mengenai prestasi mahasiswa, tetapi juga membentuk narasi tertentu tentang makna prestasi tersebut. Misalnya, melalui pemilihan jenis prestasi yang ditampilkan, penggunaan bahasa yang bersifat apresiatif, serta visualisasi yang mendukung framing positif terhadap mahasiswa. Proses ini menunjukkan bahwa akun tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pembentuk citra institusi dan identitas mahasiswa.
Lebih lanjut, konstruksi berita dalam media sosial juga berkaitan dengan praktik representasi, di mana media memilih bagaimana suatu kelompok atau individu ditampilkan kepada publik. Representasi ini dapat memperkuat atau bahkan mengubah persepsi publik terhadap kelompok tersebut. Dalam konteks penelitian ini, representasi prestasi mahasiswa melalui akun Instagram dapat membentuk citra tertentu tentang mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta, baik sebagai individu yang berprestasi, kompetitif, maupun inovatif. Hal ini menunjukkan bahwa konstruksi berita memiliki implikasi yang luas dalam pembentukan identitas sosial dan persepsi publik. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Kajian mengenai framing telah banyak dilakukan dalam berbagai konteks penelitian, baik dalam media massa maupun media digital. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa media memiliki peran penting dalam membentuk cara pandang masyarakat melalui proses pembingkaian informasi. Penelitian yang dilakukan oleh Erianto tahun 2002 menunjukkan bahwa framing digunakan media untuk menonjolkan aspek tertentu dari realitas sehingga membentuk opini publik. Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa media tidak bersifat netral, melainkan memiliki kepentingan dalam penyajian informasi. Penelitian lain yang mengacu pada konsep Ant-Man 1993 menunjukkan bahwa framing bekerja melalui proses seleksi dan penonjolan informasi, yang pada akhirnya memengaruhi interpretasi audiens terhadap suatu isu. Dalam konteks ini, framing berfungsi sebagai alat untuk mengarahkan perhatian publik. Sementara itu, penelitian yang menggunakan model Gamson dan Modigliani tahun 1989 menunjukkan bahwa framing tidak hanya dibangun melalui teks, tetapi juga melalui simbol, metafora, serta struktur penalaran yang digunakan dalam penyampaian pesan. Hal ini memperkuat bahwa framing merupakan proses yang kompleks dan multidimensional. Dalam konteks media sosial, penelitian menunjukkan bahwa platform digital juga menjadi ruang konstruksi realitas. Media sosial digunakan oleh institusi sebagai sarana untuk membangun citra dan reputasi melalui penyajian informasi yang telah dikonstruksi. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji framing dalam media sosial kampus, terutama dalam penyajian prestasi mahasiswa, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menggunakan pendekatan framing model Gamson. Di sini ada tabel 1.1. Itu nama penelitian, judul penelitian, metode penelitian, dan hasil penelitian. Yang pertama itu ada Gamson dan Modigliani tahun 1989 dengan judul penelitiannya Media Discourse and Public Opinion Nuclear Power. Metode penelitiannya itu ada studi kualitatif dan juga studi kasus media. Hasil penelitian itu membingkai isu nuklir dengan fokus pada akar masalah, nilai moral dan konsekuensi. Yang kedua itu peneliti Indonesia tahun 2020. Judul penelitian itu adalah Framing Model Gamson pada Pemberitaan Korupsi PT Timah di Kompas.com dan Tempo.com. Metode penelitian dari penelitian itu adalah kualitatif analisis teks. Hasil penelitian itu berisi media menekankan isu hukum dan keadilan, menonjolkan aktor dan label tertentu dalam pemberitaan korupsi. Selanjutnya, peneliti Indonesia tahun 2021 meneliti yang berjudul Analisis Framing Tragedi Kanjuruhan di Media Online. Analisis tersebut menggunakan analisis kualitatif dan juga analisis konten. Media menggunakan metafora, slogan, dan visual untuk membingkai tragedi, menekankan konsekuensi sosial. Peneliti Indonesia tahun 2021
penelitian berjudul Analisis Framing Kontra Narasi Terorisme di Instagram @Duta Damai Jabar. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif analisis konten media sosial yang menghasilkan bahwa media sosial membangun narasi damai terhadap radikalisme melalui visual, kutipan, dan narasi moral. Selanjutnya, peneliti Indonesia tahun 2019 meneliti yang berjudul Framing Device pada pemberitaan KPK di majalah Tempo. Penelitian tersebut menggunakan analisis kualitatif dan analisis teks. Menghasilkan media menggunakan framing berbagai terhadap isu KPK. Peneliti Indonesia tahun 2020 melakukan penelitian berjudul Citra Perempuan dalam Media Massa atau Wallipop. Penelitian tersebut menggunakan kualitatif analisis konten. Media tersebut membentuk citra perempuan melalui narasi work-life balance. Selanjutnya, peneliti Indonesia tahun 2019, framing film Cinta dan Tiga Hati Dua Dunia Satu Cinta. Penelitian tersebut menggunakan kualitatif dan analisis film. Film membingkai pluralisme agama dalam narasi sosial. Selanjutnya, peneliti Indonesia tahun 2021, framing pemberitaan kekerasan seksual di media online. Penelitian tersebut menggunakan analisis kualitatif berbentuk analisis teks. Media membangun isu sensitif melalui penonjolan tertentu. Selanjutnya, peneliti Indonesia tahun 2020 melakukan penelitian berjudul Framing Berita Korupsi di Media Online, menggunakan strategi kualitatif analisis konten. Media memilih sudut pandang tertentu dan menggunakan labelisasi. Dan yang terakhir juga peneliti Indonesia pada tahun 2021 melakukan penelitian berjudul Framing Isu Sosial dan Politik di Media Online, menggunakan strategi kualitatif analisis konten. Framing dipengaruhi ideologi media dan menonjolkan faktor penyebab dampak. Selanjutnya ada teori. Teori yang kita gunakan dalam penelitian ini adalah teori framing yang menjelaskan bagaimana membentuk makna melalui proses seleksi dan penonjolan informasi. Framing merupakan konsep yang menunjukkan bahwa media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengonstruksi realitas melalui cara penyajian pesan. Dalam perspektif komunikasi, framing menjadi penting karena memengaruhi bagaimana audiens memahami suatu isu. Dengan demikian, framing tidak hanya berkaitan dengan isi pesan, tetapi juga cara pesan tersebut disusun dan disampaikan. Little John tahun 1999. Nah, di sini ada subbab yang 2.3.1 yaitu teori yang kita gunakan yaitu teori framing. Framing merupakan proses pembingkaian realitas yang dilakukan oleh media melalui seleksi dan penonjolan aspek tertentu dari suatu peristiwa. Ant-Man pada tahun 1993 menjelaskan bahwa framing melibatkan dua proses utama, yaitu memilih aspek realitas dan menonjolkannya dalam teks komunikasi. Konsep framing juga dipengaruhi oleh pemikiran Goffman pada tahun 1974 yang menyatakan bahwa individu memahami realitas melalui kerangka interpretasi tertentu. Dalam konteks media, kerangka tersebut dibentuk melalui struktur pesan yang disampaikan kepada audiens. Dengan demikian, framing menjadi alat penting dalam memahami bagaimana media membentuk makna dan mengaruhi persepsi publik terhadap suatu isu. Selanjutnya, teori kedua yang kita pakai yaitu teori framing model William A. Gibson. Teori framing yang dikembangkan oleh William A. Jameson merupakan salah satu pendekatan yang paling komprehensif dalam menganalisis bagaimana media membentuk makna melalui penyajian informasi. Jameson memperkenalkan konsep interpretatif package, yaitu kumpulan ide yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan suatu isu. Paket interpretatif ini terdiri dari berbagai elemen simbolik dan argumentatif yang bekerja secara bersama-sama untuk membentuk cara pandang tertentu terhadap suatu peristiwa. Dalam model ini, framing dibagi menjadi dua komponen utama, yaitu framing device dan reasoning device. Framing device mencakup elemen-elemen simbolik seperti metafora, slogan, contoh konkret,
serta representasi visual yang digunakan untuk menarik perhatian audiens dan membentuk interpretasi awal terhadap suatu isu. Sementara itu, reasoning device berkaitan dengan struktur logika yang digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat, memberikan justifikasi, serta membangun argumen yang mendukung framing tertentu. Kombinasi antara kedua elemen ini memungkinkan media untuk tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk cara berpikir audiens secara sistematis. Dalam model ini, framing dibagi menjadi dua komponen utama, yaitu framing device dan reasoning device. Framing device mencakup elemen-elemen simbolik seperti metafora, slogan, contoh konkret, serta representasi visual yang digunakan untuk menarik perhatian audiens dan membentuk interpretasi awal terhadap suatu isu. Sementara itu, reasoning device berkaitan dengan struktur logika yang digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat, memberikan justifikasi, serta membangun argumen yang mendukung framing tertentu. Kombinasi antara kedua elemen ini memungkinkan media untuk tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk cara berpikir audiens secara sistematis. Keunggulan model Gamson terletak pada kemampuannya untuk mengintegrasikan aspek simbolik dan kognitif dalam analisis framing. Model ini tidak hanya melihat bagaimana informasi disajikan, tetapi juga bagaimana informasi tersebut dipahami dan diinterpretasikan oleh audiens. Dengan demikian, analisis framing tidak hanya berfokus pada teks, tetapi juga pada konteks sosial dan budaya yang melingkupi produksi dan konsumsi pesan. Dalam konteks penelitian ini, model Gamson digunakan untuk menganalisis bagaimana akun Instagram @ilmukomunikasi_UNJ membingkai prestasi mahasiswa melalui berbagai elemen framing yang terdapat dalam konten yang dipublikasikan. Analisis ini mencakup identifikasi framing device seperti penggunaan kata-kata apresiatif, visualisasi prestasi, serta narasi yang menonjolkan keberhasilan mahasiswa. Selain itu, analisis juga mencakup reasoning device yang digunakan untuk menjelaskan mengapa prestasi tersebut penting dan bagaimana prestasi tersebut berkontribusi terhadap citra institusi. Dengan demikian, model Gamson memungkinkan analisis yang mendalam terhadap proses konstruksi makna dalam media sosial. Selanjutnya 2.3.3 media online. Media online merupakan media yang berbasis internet dan memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas. Media ini memiliki karakteristik interaktif, fleksibel, dan real-time, sehingga berbeda dengan media massa konvensional. Dalam konteks media sosial, media online menjadi sarana utama dalam penyebaran informasi dan pembentukan opini publik. Castells tahun 2009 menyatakan bahwa media digital memiliki kekuatan dalam membentuk jaringan komunikasi yang memengaruhi struktur sosial. Instagram sebagai bagian dari media online memiliki peran penting dalam membangun citra institusi melalui konten visual yang menarik. Oleh karena itu, analisis terhadap konten Instagram menjadi relevan dan memahami konstruksi realitas di era digital. Selanjutnya variabel. Dalam penelitian kualitatif, khususnya yang menggunakan pendekatan analisis framing, istilah variabel tidak selalu dipahami dalam arti kuantitatif yang mengukur hubungan sebab akibat antar variabel, melainkan lebih sebagai konsep analitis yang digunakan untuk mengkaji fenomena secara mendalam. Variabel dalam penelitian ini merujuk pada elemen-elemen utama yang digunakan untuk memahami bagaimana framing media sosial bekerja dalam membentuk makna prestasi mahasiswa. Oleh karena itu, variabel dalam penelitian ini bersifat konseptual dan operasional yang dikembangkan bersama teori framing model William A. Gamson. Variabel utama dalam penelitian ini adalah framing media sosial yang terdiri dari dua dimensi utama, yaitu framing device dan reasoning device. Kedua dimensi ini digunakan sebagai alat analisis untuk mengidentifikasi bagaimana pesan disusun, bagaimana aspek tertentu ditonjolkan, serta bagaimana makna dibangun dalam konten Instagram. Framing device mencakup elemen-elemen simbolik seperti kata kunci, metafora, slogan, visual, serta representasi tertentu yang digunakan untuk menarik perhatian audiens dan membentuk interpretasi awal terhadap suatu isu.
Selanjutnya bab 3 kita membahas ada yang pertama paradigma penelitian. Penelitian ini menggunakan paradigma interpretatif yang berangkat dari asumsi bahwa realitas sosial tidak bersifat objektif, melainkan dikonstruksi melalui proses interaksi sosial yang berlangsung secara terus-menerus. Paradigma ini menekankan bahwa tidak ditemukan secara langsung dalam suatu fenomena, tetapi dibentuk melalui proses komunikasi, penggunaan simbol, serta interpretasi yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam masyarakat. Dengan demikian, realitas dipahami sebagai hasil konstruksi sosial yang bersifat dinamis dan kontekstual. Dalam konteks penelitian ini, paradigma interpretif digunakan untuk memahami bagaimana konten media sosial, khususnya Instagram, memberikan informasi mengenai prestasi mahasiswa. Konten tersebut tidak hanya dipandang sebagai representasi fakta, tetapi sebagai hasil konstruksi makna yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kepentingan institusi, strategi komunikasi, serta penggunaan simbol dan bahasa. Oleh karena itu, penelitian ini tidak berfokus pada pengukuran kuantitatif, melainkan pada pemahaman makna yang terkandung pada pesan. Selanjutnya, pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial serta men- melalui analisis terhadap data yang bersifat deskriptif, seperti teks, gambar, dan simbol. Pendekatan ini menekankan pada interpretasi makna sehingga sangat relevan untuk digunakan dalam analisis framing. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk mengkaji bagaimana konten Instagram @ilmukomunikasi_UNJ membingkai informasi mengenai prestasi mahasiswa. Analisis dilakukan dengan memperhatikan berbagai elemen dalam konten, seperti penggunaan bahasa dengan memperhatikan berbagai elemen dalam konten, seperti penggunaan bahasa dalam caption, visual yang ditampilkan, serta struktur narasi yang dibangun dalam pesan Kriantoro tahun 2012. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memahami tidak hanya apa yang disampaikan, tetapi juga bagaimana pesan tersebut dikonstruksi. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis framing William Adamson. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana media membingkai suatu informasi melalui penggunaan perangkat framing merupakan cara mengorganisasi melalui interpretative package yang terdiri dari simbol dan penalaran. Teknik penarikan sampel. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik ini digunakan karena penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk melakukan generalisasi, melainkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Keabsahan data dalam penelitian kualitatif menjadi aspek penting untuk memastikan penelitian dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, coding. Coding dalam penelitian ini merupakan proses pengorganisasian dan pengelompokan data berupa konten Instagram, akun @ilmukomunikasi_UNJ yang memuat informasi mengenai prestasi mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola pembingkaian atau framing yang digunakan dalam penyajian informasi, sehingga dapat diketahui bagaimana realitas mengenai prestasi mahasiswa dikonstruksikan oleh media informasi kampus. Strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi kualitatif. Analisis isi kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk memahami makna pesan dalam suatu media melalui interpretasi terhadap teks dan simbol yang terkandung di dalamnya. Dalam penelitian ini, strategi analisis digunakan untuk mengkaji konten Instagram sebagai objek penelitian. Peneliti tidak hanya melihat isi pesan secara eksplisit, tetapi juga makna yang tersirat dalam penggunaan bahasa, visual, dan struktur penyajian informasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana media sosial membentuk realitas melalui proses framing. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dalam teknik dokumentasi dan studi pustaka. Teknik dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa konten Instagram, @komunikasi UNJ, yang memuat informasi mengenai prestasi mahasiswa.
Konten tersebut meliputi gambar, caption, serta elemen visual lainnya yang relevan dengan penelitian. Sementara itu, studi pustaka dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis yang mendukung analisis, khususnya yang berkaitan dengan teori framing dan komunikasi massa. Referensi yang digunakan berasal dari buku, jurnal, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Dengan mengombinasikan kedua metode tersebut, peneliti dapat memperoleh data yang komprehensif baik dari sisi empiris maupun teoritis, sehingga memperkuat hasil analisis yang dilakukan. Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan oleh beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan, dan penarikan simpulan. Nah, tahap terakhir itu adalah kesimpulan yang dilakukan dengan menginterpretasikan data berdasarkan teori framing Gibson. Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi bagaimana makna prestasi mahasiswa dikonstruksi dalam komen Instagram serta bagaimana framing digunakan dalam penyajian informasi tersebut. Baik, sekian mungkin dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.